Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Ya, semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, pada pertemuan kali ini, ya Sujoko Channel akan memberikan tips. Ya, karena pekan ini atau pekan-pekan besok Anda sekalian sudah tahu daftar nama siswa yang eligible, ya, yang masuk 40% peserta senam PTN undangan untuk yang sekolah akreditasi A. Anggap saja kita berbicara masalah itu. Bagaimana supaya Anda sekalian bisa meningkatkan peluang, ya, kesempatan Anda untuk dapat diterima di PTN yang Anda tuju melalui jalur SNMPTN, gitu ya. Pada kesempatan kali ini, ya, kita sudah dibuka ini sama LTMPT, ya, berkenaan bagaimana kita membuat strategi yang terukur. Ya, saya katakan terukur apa? Artinya semuanya perlu strategi, semuanya perlu analisa, semuanya perlu data yang nanti Anda sekalian bisa pelajari. Ya, sebenarnya di tahun 2021 ini LTMPT sudah membuat sesuatu yang agak terbuka atau dikatakan bisa diprediksi, ya, bagaimana setiap individu bisa menaikkan kesempatannya untuk diterima di PTN melalui jalur SNMPTN. Ya, ada 3 hal, ya, yang nanti Anda sekalian harus sikapi, ya, berkenaan dengan nilai yang Anda punya, ya. Bagaimana LTMPT membuka itu semua. Yang pertama, ya, yaitu berkenaan dengan indeks sekolah, ya. Yang kedua, berkenaan dengan indeks siswa. Dan yang ketiga adalah aspek wilayah, ya. Anda sekalian harus analisis itu. Bagaimana indeks sekolah saya, bagaimana indeks siswa atau nilai yang Anda punyai, dan aspek wilayahnya, ya. Berikutnya nanti kita coba analisis satu-satu. Pada indeks sekolah ada 6, ya, hal yang mesti Anda sekalian pelajari, ya. Karena apa? Nilai Anda sudah punya semua, ya, sehingga Anda tinggal memainkan nilai Anda. Bagaimana membuat nilai Anda menjadi punya peluang yang besar, ya. Indeks sekolah yang pertama yaitu berkenaan dengan alumni 3 tahun sekolah Anda yang diterima di PTN yang Anda mau tuju, prodi dan PTN yang Anda mau tuju melalui jalur SNMPTN, ya. Minimal Anda punya data 3 tahun terakhir, gitu ya. Tapi nanti bagaimana kalau nggak punya? Kita lihat strategi berikutnya, ya. Yang pertama adalah alumni 3 tahun terakhir yang diterima di prodi di PTN yang Anda tuju melalui jalur senam PTN. Ada tidak di kampus tersebut? Yang kedua, yaitu alumni 3 tahun terakhir yang diterima di prodi dan PTN yang Anda tuju melalui jalur SBMPTN. Ya, ada tidak alumni yang diterima di 2 jalur itu, melalui 2 jalur itu? Oke, ya. Bagaimana yang ketiga? Dengan indeks sekolah, yaitu peringkat UTBK tahun 2020 yang biasa disebut top 1000 UTBK melalui jalur TPS, ya, karena di tahun 2020 kemarin jalurnya melalui TPS, gitu ya. Nanti kita analisis pelan-pelan. Yang keempat, prestasi alumni, ya, prestasi alumni Anda di sekolah Anda yang ada di prodi di PTN tersebut, ya. Bagaimana dengan IPK-nya, ya, IP yang diperoleh, ya, selama kuliah di sana alumni di sekolah Anda itu menaikkan indeks sekolah. Yang kelima, nah ini penting ini, ya, alumni diterima, alumni di sekolah Anda diterima, tapi alumni tersebut, kakak kelas Anda tersebut tidak mengambil. Ini faktor juga yang mempengaruhi, ya. Anda juga harus perhitungkan itu. Jadi ada kakak kelas Anda yang diterima di prodi di PTN yang Anda mau tuju, tapi kakak kelas Anda kemarin tidak mau mengambil dia. Nah, ini mempengaruhi indeks sekolah.
Dan yang keenam adalah akreditasi sekolah. Kita tahu sendiri ya, akreditasi sekolah berpengaruh terhadap kesempatan persentase SNMPTN undangan. Itu ya. Oke, jadi semuanya udah gamblang, semuanya udah ada. Tinggal Anda sekalian mainkan bagaimana nilai rapot Anda dengan dasar indeks sekolah tersebut. Nah, untuk poin 1 dan 2, alumni 3 tahun terakhir melalui jalur SNMPTN undangan, alumni 3 tahun terakhir melalui jalur SBMPTN gitu ya. Nah, itu LTMPT memberikan datanya ke PTN ya. Mereka memberikan, tapi keputusannya itu otoritas PTN masing-masing gitu ya. Yang jelas LTMPT akan memberikan semua data itu ke PTN seluruh Indonesia. Tinggal untuk poin 1, alumni melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN mau mereka pakai atau tidak. Oke, jelas ya. Jadi 6 hal itu harus Anda perhitungkan betul-betul sehingga indeks sekolah Anda tahu bagaimana daya saing melalui indeks sekolah Anda masing-masing. Oke ya. Semua data ini bagaimana alumni yang SNMPTN atau alumni yang SBMPTN gitu ya. Alumni yang tidak mau mengambil ya top 1000 melalui UTBK jalur UTBK yaitu TPS top 1000 gitu. Itu Anda sekalian bisa ngobrol sama guru BK Anda sekalian. Ya. Ngobrol, minta datanya sehingga Anda ketika mau memainkan rapot Anda sudah punya data yang lengkap, ya. Anggap saja ketika kita mau perang itu senjatanya harus dilengkapi dulu gitu ya. Informasi, karena semua informasi itu akan mendukung keputusan Anda sekalian. Ini untuk jalur bagaimana Anda bisa mensikapi dengan cara terukur. Yang pertama, indeks sekolah sudah. Bagaimana dengan indeks siswa? Nah, indeks siswa ini berarti bergantung dengan Anda sendiri ya, yaitu tinggi, rendah nilai rapot yang Anda punya. Nah, ini juga mesti Anda mainkan ya. Apakah saya akan mengambil PTN yang level 1 atau 2 atau 3? Nah, itu Anda mainkan dengan melihat data indeks sekolah. Peringkat paralel siswa terhadap paralel prodi. Nah, nanti ini saya akan bahas khusus ya. Peringkat paralel ini banyak orang yang miskonsep ya. Jadi bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan berkenaan dengan persentase diterima. Bagaimana dengan banyak pesaing yang dihadapi. Ya, nanti kita ambil contoh kasus kecil gitu ya. Yang ketiga adalah prestasi pendukung. Ya, indeks siswa ini. Prestasi pendukung. Jadi prestasi apa yang mendukung kalian untuk masuk sana, yaitu prestasi-prestasi yang dibarengi atau dilampirkan sertifikat. Gitu ya. Makin tinggi sertifikatnya peluangnya makin besar gitu ya. Nah, ini untuk yang keempat ini hanya untuk prodi tertentu yaitu berkenaan dengan seni dan olahraga, itu akan dinilai kualitas portofolio. Ya, jadi tidak main-main bikin portofolionya. Kalau perlu Anda sekalian minta pendampingan dengan guru BK atau Bapak Ibu guru yang Anda anggap mampu gitu ya. Tapi minimal Anda sekalian berhubungan dengan BK ya. Indeks siswa tadi ada 4 ya, yaitu tinggi nilai, rendahnya nilai Anda, rapot, peringkat paralel siswa terhadap paralel prodi ya. Yang ketiga prestasi pendukung yang dilengkapi dengan sertifikat. Dan yang keempat, apabila Anda mengambil seni atau olahraga, maka kualitas portofolio Anda mesti juga disiapkan dengan baik. Oke. Sekarang yang ketiga yaitu faktor aspek wilayah. Ya, tadi udah indeks sekolah, indeks siswa, sekarang faktor wilayah. Nah, ini Anda juga mesti perhitungkan ya. Untuk kampus-kampus yang level 1 ini mereka akan betul-betul mengambil faktor wilayah ya. Kenapa? Jadi menurut data yang ada gitu. Oke ya. Jadi faktor wilayah itu mempengaruhi. Contoh misalkan gini, Anda berada di DKI. Ya, DKI Jakarta. Tapi Anda pengen mengambil di Jawa Barat misalkan gitu ya. Sama-sama kampusnya levelnya level 1. Maka itu yakin dan percaya pasti peluang Anda lebih kecil daripada anak-anak yang ada di wilayah Jawa Barat yang mengambil kampus di Jawa Barat. Atau sebaliknya, orang Jawa Barat pengen mengambil di DKI Jakarta. Ya, ketika Anda mengambil satu wilayah, nah itu peluang Anda akan cukup besar.
Ya, tapi sekali lagi ya dicermati nilai Anda ya dengan nilai kakak kelas Anda yang diterima di prodi di senam PTN di PTN yang sudah diterima tahun-tahun sebelumnya. Anda bisa lihat nanti datanya dibuka di guru BK. Ya, untuk kakak kelas saya misalkan diterima di prodi A, waktu tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu nilainya seperti apa? Nanti Anda analisis itu dengan nilai Anda. Ya, sehingga keputusan Anda, kebijakan Anda pas. Oke ya. Banyak orang mengatakan begini. Ya, kita ambil simulasi kecil berkenaan dengan persentase atau daya saing. Contoh misalkan sebuah prodi dia menerima 30 calon mahasiswa melalui jalur senam PTN. 30 ya. Saya ambil angkanya yang agak enak. Ya, yang mendaftar melalui jalur senam PTN 100 orang. Gitu ya. Oke, 30 yang mendaftar 100 orang. Ya, banyak orang yang berkata miskomunikasi. Sehingga dia mengambil persentase. Ya. Persentase. Oh, berarti peluangnya adalah 30 banding 100 gitu ya. Ya, kira-kira sepertiganya. 0,33 atau 0 kalau dibesarin 0,35 lah gitu ya, 34-35 ya, atau 34-35%. Nah, ini menurut saya pribadi itu sebuah keputusan yang miss ya, salah. Seharusnya ketika diterima 30 yang mendaftar 100, maka Anda harus berpikir bahwa Anda harus menjadi ranking 30 dari 100 orang yang mendaftar. Ya, siapapun diambil ranking dari ranking 1 sampai ranking 30, ranking 31 sampai ranking 100 hilang dia. Artinya apa? Ya, maka kita harus berpikir bahwa saya kalau mengambil prodi A yang tadi 30 orang yang mendaftar 100 orang yang 30 orang yang diterima 100 orang yang mendaftar, maka saya harus bisa mengalahkan berapa orang? 70 orang. Ya. Jadi Anda sekalian harus bisa mengalahkan 70 orang. Minimal Anda berada di ranking 30. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi banyak dia yang Anda kalahkan, banyak. Bukan hanya 1/2. 1/3, bukan begitu ya. Tapi yang Anda kalahkan adalah sebanyak 70 orang. Kalau satu mengalahkan 3 enak banget gitu. Berarti kalau saya mengalahkan 3, tahu-tahu yang Anda kalahkan adalah ranking 99, ranking 100. Ya nggak kepake karena Anda harus mengalahkan ranking 31. Anda harus berada minimal di ranking 30. Barangkali itu yang bisa membuat Anda sekalian bagaimana menentukan kebijakan secara terukur ya, sehingga rapot yang Anda punya itu menjadi sesuatu yang memang luar biasa. Anda tingkatkan peluangnya untuk memang diterima di jalur senam PTN. Ya, semoga Anda sekalian sukses untuk menampung PTN di jalur senam PTN tahun 2021. Oke, apabila video-video di Sujoko Channel bermanfaat ya, silakan Anda subscribe dan like. Dan apabila Anda ingin berbagi dengan teman-temannya, maka Anda share sebanyak-banyaknya, karena hidup ini harus berbagi biar kita semua dapat pahalanya. Oke, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.